ada. Tehnya tidak sampai Solo ya. Wah, nah ini baru saya mau tanya kan. Loh ibu, Belum ada tapi ke Solo nggak ada. Karena dandang yang masuk dandang. dandang mungkin ada Sariwangi gitu ya. Sariwangi. Oke, wah terus kapan ini ibunya kalau minum teh tambinya? Ya di sini. Oh di sini aja baru tadi pagi, saat kemarin. Gimbiyeng. Kemarin yang disuguhkan kita hitam ya? Itu Lekti teh ya? hitam, lektinya. Kalau di sini yang kita sajikan itu adalah produk teh hitam. Sebetulnya kalau Tambi sendiri kenapa kok nggak sampai Solo, nggak sampai Jakarta? Kita untuk proses pemasaran itu lebih besar ke ekspor ibu. Oh. 80% kita ekspor untuk produk teh hitam. Makanya. Kita Saya kan bilang sama anakku, kok nggak nyampe ya Tambi ini running tes Solo ini running Tambi. Tapi kalau di dalam kan nggak boleh di video, nggak boleh ya? Kalau di dalam sudah seizin, tidak apa-apa bapak. Oh di video Iya, boleh? Video tidak Oh, apa-apa, oke. seizin. Ya. Iya. Terkecuali bapak ke sana sendiri tidak ada penghalang dari petugas ini, Iya. itu memang nggak boleh. Itu sudah Iya. IT-nya sudah kena. Nanti kalau kunjungan industri sama murid-murid tuh ke sini. Oke siap. Ya. Itu kemana saja kita ekspornya itu sampai negara-negara tetangga bahkan ke Eropa. Oh. Mulai dari Amerika, Rusia, Belanda, Uni Emirat Arab, Ini Jepang. bagus ya. Gimana? Bagus ya produksinya sini ya. Tapi Produksi saya sini. keluar kota ekspornya banyak gitu loh. Banyak, maksudnya. di 80%, nominal di 80%. Ya. Terus gimana kok nggak sampai Solo ada teh Petruk, ada teh Cakil, teh Gunung, itu adalah merek lokal kita ibu. Oh. Itu pun Teh nanti Gunung ada. teh Gunung Solo, ada. Teh Gunung Teh ada. Gunung, kalau teh hijaunya kita, kalau yang Belanja, sudah godok gitu ning toko kono. Apa? Toko kelontong belanja teh gunung. teh Gunung. Ora, Jakarta N, Solo ini nggak ada. Solo, ya. Tapi murah di pabrik ya bu. Jadi kalau di sini itu apa sih kelebihan dari teh Tambi? Padahal di Jawa Barat dan daerah lain kan juga ada kebun teh juga. Cuman kalau Tambi sendiri kita punya kelebihan teh kita masih original. Jadi secara proses dan juga secara kita konsumsi itu tidak ada campuran. Itu Jasmine ya kalau ada. kalau dicampur melati ya jadi jasmine. Cuman kalau yang kita sebut apa sudah dicampur melati itu teh hijau. Oh, teh hijau sih Teh pakai hijau ya kalau teh hitam original semuanya itu. kayak aroma wangian. Oke, sudah sampai depan pabrik, Bu. Ini dulu masih Bapak gubernurnya Pak Madianto yang masih meresmikan pabrik ini. Loh, kenapa harus kita pindah-pindah dan ganti mesinnya? Itu tujuannya untuk meningkatkan kapasitas. Kalau dulu yang dari Belanda, itu kapasitasnya cuma 30 ton, Pak. Per bulan teh kering. Cuman yang kedua kita sudah tingkatkan lagi jadi 60 ton dan sekarang 120 ton per bulan. Wis hebat 120 ton. Kita masuk pabrik teh ya. Mulai dari proses awal dulu itu ya. Oh proses awal. Proses awal. Dari proses juga. Kalau metiknya nanti kalau kita mau menjumpai gadis-gadis pemetik teh tapi ya sampai kebun. Ini loh, Bro. Ya, Kita nggak ke kebunnya, nggak kuat 800. Berapa hektar kebunnya? Nah ini saya kan baru tawaran keseluruhan Pak. Biasanya saya tawarkan mau jalan-jalan semua, yang paling pendek juga nggak apa-apa. Ya kan, nanti kalau mau jalan-jalan sendiri. Iya. Di pabriknya saja. pabriknya saja. 80 hektar perkebunan nggak sanggup keliling. Oke. Karena untuk teh hitam sendiri kita ada 5 tahap proses. Kenapa saya ajak dari proses awal itu ada pertama ada proses pelayuan. Pelayuan, ada penggilingan, Dari habis dipetik itu. ada dipetik masuk ke pabrik. Ya, pelayuannya pakai mesin apa? Kita pakai mesin semua itu mulai dari pelayuan sampai pengepakan. Dari pelayuan kita bantu pakai mesin. Soalnya kalau secara manual, oh gitu. Soalnya dulu kalau manual mungkin ya itu ya. Kalau orang dulu itu langsung dijemur pakai sinar matahari. Dan terus pas lagi mendung kapasitas sampai puluhan ton, Lagi ya. iya itu nggak sempurna. Makanya kita bantu pakai mesin. Oh. Itu proses awal mulai dari pelayuan, yang kedua ada penggilingan, yang ketiga ada pengeringan, terus yang keempat ada sortir, Iya. penjenisan, yang terakhir ada pengepakan. Wis mantep. Oke, itu 5 tahap proses. Nanti kita akan satu persatu, kami ajak sampai situ. Sampai yang terakhir sampai sampel, Bu. Oh iya. Nanti mudah-mudahan bisa ketemu sama orang-orang quality control sampai sana. Iya. Itu orang yang bekerja setiap harinya itu cuma cicip teh. Cicipin teh. Enak banget dari rumah berangkat ke pabrik cuma cicip teh. Besar. Nah, mau bekerja di sini boleh ngicipin teh dapat gaji. Oh. Tapi gajinya apa? Gajinya paling gede, Pak. Malah gede, Iya. hanya ngicipin saja kualitas ya, kok quality control lah ya. Quality control. Konsekuensi karena lidah mereka itu yang menentukan tuh.
ini loh teh yang BS, BTS, DOP, DOPS sampai yang terakhir itu ya. Ternyata dari pemetikan 3 pucuk teratas kita bisa menghasilkan sampai 12 kualitas, Pak. Oh, iya iya iya. Oke, kita lanjut sambil jalan. Oh, ini Masnya. Kalau dulu siapa namanya? Ayo. Bayu. Mas Bayu kelas berapa ini sekarang? Aku SMP. 1 SMP. Oke, sekarang Pak. Ini adik kandung saya. Oh, ini adik kandungnya Bapak. Iya. Ibunya Bapak. Oke, oke. Ini teman saya itu. Oke, siap. Mas Tony namanya. Iya. Mas di Jakarta juga. Oke. Masnya namanya siapa tadi? Mas. Ya? Mas siapa namanya? Syafa. Siapa? Syafa. Oh, siapa? Iya. Banyaknya syafaat. Amin. Ya. Dan ngerti cara pengolahan teh ama. Naik. Nanti ya. Ini ngejak murid. Kita mengantar murid-murid untuk study tour nih. Pabrik teh. Cuma lewat aja. Kak. Mungkin dari sini dulu. Sebetulnya setiap pagi itu mulai dari jam setengah 6 pagi itu kita kerahkan ada 450.000 pemetik Oh. setiap pagi. Ya, mereka bekerja kenapa harus pagi hari? Itu sebetulnya dari proses pemetikan itu waktu yang paling ideal itu sebelum matahari terbit. Seger ya. Seger itu masih ada punya. Nah, cuman kalau kita berlakukan sebelum matahari terbit, waduh, kita agak juga repot juga, Pak. Mereka harus pakai senter dan lain sebagainya. Itu padahal waktu itu. Cuman kita beralih ke sini sampai setengah 6 itu sudah mulai aktivitas pemetikan. Nah, terus ibu-ibunya di mana? Kita sebar. Kita dari 450 orang. Kita sebar di bagian blok sini, blok sini, blok sini. Itu tujuannya apa? Nanti ada siklus pemetikan, Pak. Kalau lagi metik teh itu siklus pemetikannya itu 15 hari. Itu siklus pendek. Karena yang kita ambil nanti kita lihat ada pucuk, namanya pucuk peko. 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 Apa Mas Bayu? Beko. Peko ya? Peko. Peko. Peko stop sampai oh jangan tambah K belakangnya. Betok nanti. Wah, 14 nanti. Ternyata pucuk peko adalah pucuk muda yang belum mekar. Artinya yang benar-benar masih pucuk itu. Nah, iya ya. Iya, makanya kalau pelat itu paling senang ngejarnya yang pucuk. Jadi gak ada iklannya jauh-jauh atau batang-batang itu nggak mau. Iya ya. Karena apa? Pucuk peko adalah kualitas terbaik. Itu yang nantinya kita olah jadikan teh putih. Ketika sudah kita olah kering, kita jual 2-3 juta per kilonya, Pak. Teh Wih, putih. teh White putih tea. mahal ya? Paling mahal, paling bagus. Karena itu belum mekar dan masih Itu hidup. cuma original dari Cina. Dan warnanya masih apa? Bukan putih toh. Kalau warna seduhan atau warna apa? Bukan warna daunnya aja. Warna daunnya ketika sudah kering itu warnanya putih. Ada warna putihnya, ada warna Bisa dinamain Iya. putih-putih. Cuman ketika ibu-ibu sampai di kebun sudah selesai pemetikan, nanti ditimbang dulu ada pos penimbangan. Nanti kalau jalan-jalan bapak ke atas, itu di seberang jalan ada kayak rumah di kebun. Itu tujuannya untuk pos penimbangan. Nah, itu secara individualnya dapat berapa kilo. Karena di sini untuk jasa kerjanya itu borongan per kilo, Pak. Oh, Jadi bayarnya langsung. borongan per kilo. Per 10 hari ya. Oh, per 10 hari. Jadi kita atur per 10 hari setiap tanggal. Direkap jadi nih. Direkap. Per tanggal 3, tanggal 13, tanggal 23. Jadi 10 hari sekali mereka. Terus gimana cara pemetikannya mereka? Gak boleh mereka ngawur asal cara pemetikannya gak boleh. Itu nanti secara tekniknya itu nanti gak boleh metik teh dari bawah kayak nyamper. Itu nanti dari atas kita petik, Pak. Oh, gitu. Baru masuk ke keranjang. Iya. Iya. Itu nanti terempur dari pucuk, terus ada 2 daun di bawahnya, nanti menyisakan batangnya 1 cm dari daun paling bawah. Umurnya sampai berapa lama teh? Teh, Kan bisa dipetik terus-terusan tuh itu. kalau usia pohon teh bisa sampai ratusan tahun. Oh, berarti nggak usah nanam dari pembibitan lagi, nggak usah. Sampai ratusan tahun teh. Iya, sampai ratusan tahun, Bapak. Oh. Sampai saat ini masih kita buktikan, ini kan dulu yang peninggalan dari Belanda ya.
tahun 1865 itu. Masih jauh. Belum ganti dari bibit awal belum ya? Itu masih ada, cuman sekarang sudah replanting Ibu. Sudah ada yang ganti sebagian. Sambil masuk boleh? Oh boleh, monggo Ayo. Bapak. Ini di sini ini bahannya ya? Oh masuknya dari sini. Kita masuk ke pabriknya yuk teman-teman, saksikan. Wih, ini pabrik teh. Ini pengolahan pertama ya? Ini pengolahan Pelayuan loh, rumah pelayuan. atau proses pelayuan. Dari mana nomor 1? Oke, selamat datang di proses pelayuan proses awal. Ini aromanya baru terasa melayu, belum proses. Nanti kalau sampai ke bawah proses penggilingan, itu aromatanya semakin kuat lagi. Oke, cuman di si proses pelayuan ini tujuannya untuk mengurangi kadar air sampai 50%. Sehingga nanti bentuk dari daun sendiri itu elastis, nggak keras kayak baru dipetik itu kan segel. Nah terus kita pelayuannya baru pakai blower kayak gini. Nah, Oh, kita pakai angin kayak gini. ada blowernya. Jadi setiap apa ini namanya bedding truk ya, namanya bedding. Jadi setiap bedding truk itu ada blowernya. Ini ketebalannya cuma 30 cm. Ini namanya alatnya apa namanya, Mas? watering truk, Pak. Oh, watering Watering truk. truk atau tempat pemaparan daun teh. Oh. Dengan kapasitas dari depan bapak sini Pak sampai ujung sana itu 1.500 kilo, 1,5 ton. Satu mesin ini Iya. kadarnya 1.500 kilo. 1.500 kilo. Kita punya dari ujung sana sampai sini kurang lebih 17. 17. Betul. Berarti setiap pagi kalau pas penuh itu 1,5 ton dikalikan 17 Mas. Berapa iya. itu? Wah banyak gitu ya. Oke. Nah ini adalah bapak ini lagi proses mating menggiling dari proses pelayuan Ini menuju ke penggilingan. Oh, dari perkebunan menuju penggilingan. Ya. Belum kalau dari kebun kita layukan dulu. Oh. Setelah layu baru kita masuk ke proses penggilingan. Di sini untuk waktunya kurang lebih 15 sampai 18 jam untuk proses pelayuan. Oh, Jadi hampir 15 sampai satu malam. 18 jam, sampai semalam ya. Semalam di sini. Pelayuan namanya withering room. Withering room. Oh. Yuk kita sambil jalan. Bapaknya sampai sana itu loh, pemasukan kemana? Ini Pak. Awas hati-hati ada lubang Pak. Oh iya iya iya. Ini saya buka. Jadi kalau tes sudah paling itu nanti kita kirim ke lubang ini. Sudah lanjut masuk ke sini. Iya, kalau sudah kayu masuk ke sini. Ada, awas ada. Iya. 1, 2, 3, 4, 5 ada 5. Masih masuk kayak lo masuk. Masih lagi masuk kontaknya itu masuk ke sini secara manual. Mas itu ada apa Pak? Masalahnya? Lubangnya dalam banget ya. Berapa nih? Berapa? Kurang lebih 5 meter sampai bawah Pak. Wah, 5 meter Di lubangnya. bawah sini ada ruangan yaitu ruang penggilingan. Awas hati-hati ya. Nanti dalam pelayuan penggilingan. Ini pelayuannya masuk sini. Namanya proses apa? Ini proses penggilingan Pak, baru pemasukan dari Proses penggilingan. Ya. Oh iya iya. Kita tuh. Hati-hati, jam tangan. HP. Iya. Oh ya. Hubungan. Ayo. Apa, Bu? Bagus. Iya, hati-hati ya. Siap kerja, Pak. Sukses selalu. Kita lagi di sana. Kita istimewa ini bisa menyuting pakai video di pabrik. Makasih PT Tambi, terima kasih. Istimewa. Ayo teman-teman, ya. Kita tunggu sebentar Pak, ini biar lewat dulu aja. Oh iya. Dari sini Bapak. Oh iya, oke. Artinya di sini selama 15 sampai 18 jam itu ada 2 kali pembalikan. Oh, Setiap 6 jam sekali nanti kita balik. balik. Biar apa? Biar sama-sama rata kayunya. Biar rata. Nanti ini prediksi selesai sampai jam 4 sampai jam 5 sore. Gimana? Oh ini sih. Khusus Satu grup satu. nanti ada bagian pengolahan selanjutnya. Di bagian ini, di bagian pelayuan itu nanti ada 3 shift nanti. Ya. Setiap satu shiftnya itu 7 orang. 24 jam di sini. Cuma di proses ini aja. Kalau di bawahnya sesuai dengan jam kerja. Ya. Lanjut. Lanjut, Gitu. monggo, Bapak. Oh iya. Kita masuk ke bagian selanjutnya. Kalau ini sebagai kasubag pabriknya. Oh, kapal langsung bagian pabrik.
dia senior pencicip teh. Oh, senior. Ya, jadi Pak Anies ini sekarang sudah punya 2 anak buah. 2 anak buah. Dia yang mengajari cara apa mencicipi tehnya seperti apa dan itu Pak. Oh iya. Terima kasih. Monggo Ibu hati-hati deh. Mas kalian ayo. Peko. Ya seperti ya. Peko. Apa? Apa? Ayo. Nah, ini adalah proses yang kedua yaitu tahap rolling room atau proses penggilingan. Nah, yang nampan ini Bu ya. Oh, dari atas ya. Nah, itu kan lubang Paknya itu dia turun. Ini proses penggilingan itu waktunya kurang lebih 40 sampai 45 menit. Itu biasanya loh, kok beda waktunya itu tergantung dengan kondisi daun. Ini proses pengayaan atau gimana? Diayak ya? Dia ambil yang halus. Oh, udah warnanya hitam. Ini sudah Dari kita sana masih hijau ya? masih hijau kan? Itu terjadi reaksi oksidasi di situ dari Oh iya. Kayak buah apel terkupas kulitnya lama-lama lama-lama jadinya hitam. berwarna hitam. Nah, itu. Makanya teh di sini tanpa adanya tambahan enzim apapun itu dari teh sendiri sudah merubah reaksi kimia secara alami. Itu kelebihan dari teh itu. Makanya sampai Jepang, Cina kok suka minum teh kayak gitu. Iya. Oke, di sini untuk proses penggilingan dengan cara kerja itu nanti bak silinder itu namanya OTR, open top roller. Dalamnya sudah lengkap ada pesonya. Jadi teh itu nanti digiling kayak di blender. Oh gitu. Kayak di blender. Oh. Yang lembut itu ya? Yang gede-gede itu ya? Yang besar tabuk gede itu kan? Nah, yang besar gede itu. Cuman keadaan di proses penggilingan antara batang, daun, serat, ujung itu masih campur jadi satu. Oh, Nanti sampai proses yang keempat itu nanti akan terpisah secara otomatis ini. sini Mas. Sudah kita pakai mesin. Nanti Tiap hari belum begini ya? Yang Tiap hari. dipakai. tiap hari. Yang dipakai apanya mas? Daunnya Semuanya aja. kita pakai. Batang juga dipakai. Batang juga dipakai. Oh. Kalau batang kita ini. jual per kilo di sini 18.000. Oh iya iya. Yang paling batang. Makanya Ini kalau kita nyedutnya mungkin di Solo, Jakarta. Proses penggilingan ya namanya rolling ya? Rolling, ya. Rolling. Mungkin ibu pernah kalau mau bikin teh yang teh bubuk ya, itu ada teh yang nggak mau turun dia berenang di atas saja. Itu kalau di sini adalah kualitas nomor 12. Waktu aku ke Solo itu Nggak jelek ya berarti ya? Boleh dilanjut? Oke, monggo. Yo ini namanya oksidasi. Pakai enzim apa ini mas? Ini perbedaan prosesnya teh hitam sama teh hijau. Jadi kalau teh hitam itu langsung lengkap masuk ke oksidasi enzim tujuannya proses fermentasi pak. Yang teh hitam. Teh hitam. Oh. Tapi kalau teh hijau tidak ada proses fermentasi. Oh, yang teh hitam saja ya proses fermentasi. Kita oksidasinya kurang lebih 2 sampai 3 jam. 2 sampai 3 jam. 2 sampai 3 jam. Kalau yang teh putih nggak pakai proses oksidasi ya? Tidak ada. Kalau teh putih harus teh hijau. Iya. Pengeringan. Proses pengeringan. Kita lanjut ke proses pengeringan. Drying. Oke, proses yang ketiga ya. Tadi pelayuan, ada penggilingan, lalu ini ada proses pengeringan. Jadi tingkat waktunya yang konsisten cuma di proses ini 25 menit. Karena kita pakai suhu maksimal 100 sampai 110 derajat. Ya. Ini agak panas ya. 110 derajat itu. Terus saat ini ditambah Iya. Itu suhu inletnya. Kalau outletnya itu enggak sampai 11 sampai 20 derajat. Ini namanya mesin apa ini? Open pak. Oh, open. Oh, Kita bahan bakunya pakai kayu bakar. oh bahan bakarnya kayu bakar. Kita pakai kayu bakar sekarang. Iya. Ternyata di belakang proses pengeringan ini Heeh. Oh, ada kayu-kayunya. ya. Kompor dia masuk di istilahnya disedot, masuk ke oven. Dari Iya. sini ada lorongnya. Ternyata bawah sini ada lorong yang menghembuskan sampai ke sisi pelayuan. Itu sisa uap nanti kita jadikan angin bawah. Jadi besar di sini. Oke ya. Kita lanjut ke proses yang keempat. Lanjut ke proses apa ini, Pak? Penjenisan pak. Oh, penjenisan. Sorter. Oke, kamu. Ya. Di proses grading. Proses grading. Ya. Panjang ya prosesnya ternyata teh ya. 5 tahap prosesnya. 5 tahap. Kalau proses. kita menikmati teh tinggal seru Pak Jambul. Ternyata prosesnya dari kebun sampai tiap produksinya. Kita masuk tahap proses penjenisan. Rasa
putih. Oke, cuma namun sekali kalau sampai di sini kita cuma bisa ngintip aja Bu, Oh, di ngintip. proses ini. Ya, jadi nggak secara langsung masuk ke lokasi. Enggak, ya. Ya, Waktu aku tajam di Solo itu kan ada tajam ke pabriknya saya itu. Gedung. Tapi cuma di. Terima kasih PT Tambi, kita diizinkan untuk langsung ke dalam untuk mengambil gambar videonya. oke. Terus di sini, oke, silakan kita intip dulu. Oh ya. Seperti apa proses penjenisannya kok bisa kita ini mesin membedakan Oh, ini. antara pucuk daun serat batang gitu kan? Iya. Kita di sini berdasarkan berat bersihnya itu. Jadi otomatis itu nanti ketika teh kita tumpahkan di bak ini, yang paling Iya. pertama ini, Heeh. itu nanti ada teh yang turun duluan. Oh. Nah, jadi diayak itu kita pakai lubang mesh dan lain sebagainya. Sing turun Ya, duluan turun yang halus. jenis Yang teh apa turun ya turun duluan. duluan biasanya? Beda-beda Gimana? ya? Beda-beda. Ini yang membedakan di sini itu antara serat, batang, daun sama pucuknya. Oh. Jadi kalau yang turun paling duluan itu dihasilkan dari pucuk peko. Oh, yang paling mahal. Yang paling mahal, yang paling bagus. Oh, dari sini ya, kalau di Solo ya. Aku yang di Solo di sana. Mungkin setiap pabrik, setiap mereka yang punya industri apa perkebunan teh dan lain sebagainya, Satu ini. mereka punya ciri khas untuk prosesnya sendiri-sendiri. Ini kan Apalagi punya pembujur ini. punya kebun sendiri kita. Ya kan itu ya rantunya kan. Ya juga, tapi kan masyarakat dengan. Terlebih gini, itu tadi 80% sudah kita impor. Artinya masih sisa berapa persen? 20%. Itu dari 20%, itu 15%-nya diambil oleh perusahaan-perusahaan teh di Indonesia. Oh. Jadi banyak Cuma mereka. 5% lah ya, gini sing nganu. Ya, jadi yang kita jual di lokal, Oh, dari semua ada sekitar cuma 5%. Makanya nggak sampai Solo, Pak. Kita Tambi itu baru di lokal Wonosobo aja 5% sudah. Jakarta mana? Jakarta atau Tangerang? Nggak ada. Padahal apa? Untuk ini kan untuk aset dari Tambi ya, untuk kepemilikan saham dan lain sebagainya. Tambi adalah perusahaan swasta. Tambi itu bukan PTP, Pak. Oh, bukan negeri dari. Bukan PTP. Ini punya swasta, Bu. Cuman asetnya 50% itu punya Pemda Wonosobo. Karena ini adalah tanah hakim. Oh iya. Ya, mereka punya tanahnya. Terus kebunnya dan lain sebagainya untuk saat ini punya PT itu berupa tanah Tangerang. Itu kantornya di Tangerang. Ini swasta loh. Kantor pusatnya di Tangerang. Makanya kalau di daerah lain dan lain sebagainya loh, kita mau beli teh kok ada yang mahal, ada yang murah, ada yang sedang, gitu kan? Nah itu yang membedakan. Jadi untuk sampai gradingnya itu kita bisa menghasilkan yang namanya pucuk murni. Kita hasilkan ada yang cuma sisa apa itu batangnya yang kasar-kasar itu. Ya, nyampe sini dong. Kita sampai sampel tuh. Oh, sampel. Negara tujuan ekspor. Ekspornya beras ke Rusia bukan. Negara Ya, kita ya. ekspor kita. Masih banyak di bawahnya yang kita tulis itu. Bahkan sampai negara tetangga kita. Atau jangan-jangan itu nanti biasanya di Solo itu sering minum teh Tambi cuma beda merek. Mereka ngambil bahan bakunya dari Tambi. Mereka sampai di sana dipacking lagi punya dapur. Wah, ini penjenisannya ya, Mas ya. Hasilnya, produknya. Bisa, silakan Pak di saat ini ada PS, BPS, BUP, BUPR sampai yang terakhir Bu. Ada yang namanya tadi saya sampaikan Bu ya, yang sisa. Grade 3. Cuman yang terbaik pastinya diambil dari grade 1 terus dilanjutkan grade 2 yang terakhir ini. Untuk grade 1 kita bisa menghasilkan yang namanya ini. Oh iya. Apa ini, Mas? Ya. PS. Apa itu namanya? PS. PS adalah Peko Susun. Nah, bukan PlayStation game ya. PS. Ini kalau versi saya PlayStation game, tapi kalau versi dari perusahaan Tambinya adalah Peko Susun atau Peko Pucuk Super. layu, pucuk segar, hasil sortasi basah. Ini biasanya ada sampelnya di sini. Nah, cuman lagi kosong. Iya. Oke ya, dari grade 1 ini PS adalah Peko Susun. Yang kedua dilanjutkan ada yang namanya BPS. BPS itu di sini adalah broken Peko Susun. Saya cium boleh nggak Mas ya? Monggo silahkan Pak. Wangi nggak nih? Cium. Oh ya lumayan. Nah, terus kita bandingkan dari grade yang ketiga yang terakhir Ibu, yang namanya batang. Nah, ini kalau Oh, diseduh batangnya lagi dia ya. nggak mau turun. Kalau kita mau minum itu banyak yang surput-surput masuk. Oh, ke- jadi ini Karena khusus nggak hitam ya. Iya, nah khusus apalagi batang ya warnanya. Mas ya. Nah, warnanya kalau kita bandingkan ini dari bahan baku yang sama, proses yang sama, Tapi perlakuan, beda ya. tapi menghasilkan warna yang Yang Ini berbeda. daun. Kalau ini pucuk. Pucuk sing Nah, pucuk. kalau daun ini. Nah, dia bisa lebih lembut lagi. Lebih lembut. Tapi yang paling bagus yang daun, pucuk atau Pucuk yang lah. Yang akar? terbaik pucuk betul. Oh, pucuknya. Pucuk. Yang terbaik itu Sing pucuknya. peko mau loh. Yang peko tadi. Kalau das ini apa ya? Das itu semacam kayak debu, dia lebih lembut lagi. Kok Cuma warna dihasilkan- celup ya?
Ini dihasilkan dari yang namanya serat-seratnya itu. Oh dimasukin enggak nih itu dah untuk tes celup ya? Wah, itu bisa jadi teh celup, bisa jadi PS, Oh, bisa dari ini, bisa. bisa dari ini. Tergantung itu mau yang apa, Ibu. Nah, cuman kalau saya sampaikan yang terbaik itu dimulai dari kulturnya. Nah waktu untuk sajian itu apa? Teh? Itu PS. Oh, PS. Artinya yang nomor satu. Oh, enak. Wah, oke ya. Nah, terus yang PS itu kalau ditampil masuk dalam kemasan, itu namanya teh Peter, Bu. Oh, Ini kemasan lokal kita. Di mana? Di Solo, di Jakarta? Nggak ada. Nggak Ketemu ada. sama Peter, Mbak. Wah, baru ketemu Peter di Tambi itu. Iya. Oke. Kenapa kita ambil apa? Oh, loh, ini kan ada dua warna. Ini sebetulnya kita pakai dua gambar pewayangan. Itu yang pertama yang lebih familiar itu namanya teh Peter dari Tambi. Kalau kita dapat teh kayak gini artinya original dari Tambi. Ini lengkap ada cara penyeduhan dan manfaat dan sebagainya. Cuman ini menggambarkan bahwa Petruk itu sebelum minum teh perutnya masih gendut, Bu. Heeh. Nah, Jadi Petro, kamu pamit. Ini buncit gara-gara mah. ini buncit. Ah. Meskipun hidungnya mancung kayak orang-orang sana, Bu. Hijau dong. Ini teh hitam. Hitam. Ini teh hitam. Tapi Pasal untuk ada yang hijau. mana ya? Mengecilkan perut ya? Ini untuk mengecilkan perut. Nah, manfaat dari teh itu kan salah satunya untuk kekebalan tubuh. Yang kedua itu bisa membakar lemak. Itu karena ada tanin. Yang ketiga itu itu yang ketiga kalau dari teh sendiri itu ada yang namanya katekin. Itu zat untuk mencegah penuaan dini. Oh, penjelasan. Ya, jadi kalau sering-sering minum teh juga bikin awet muda. Tapi buat yang punya emak, Nggak boleh bilangnya. Nggak boleh, makanya sebelum kita menikmati teh, kita konsultasi dulu dengan dokter. Oh, Bisa iya, nggak iya. tubuh kita menampung teh dan lain sebagainya. Oh, gitu. Nah, ini setelah minum teh, Bu. Ini kan Petruk sebelum minum teh. Setelah minum teh dia berubah jadi Arjuna. Ya. Jadi tambah lebih gagah lagi. Ini sih yang dinawau. tapi hidungnya jadi besar. Itu ada teh sengkuni, teh werkudara, macam-macam ya banyak ya. Ini apalagi ini teh cakil. Nah, Oh, ini teh cakil. Cuman ini beda. Nah, Ini loh. Ini bayi cocok teh cakil. bukan berarti minum teh jadi cakil ini ya. Nah, ini isinya yang PS artinya. Gimana? Nah ini isinya- ke produksi ekspornya kemana kayak teh? kalau ini kita jual di lokal, Pak. Oh lokal. Kalau produksi ke Tapi ekspor, ekspor itu sudah ini bahan baku yang sudah ini kita loh, packing. Oh bahan bakunya ya. Nah, belum kita kemudian. Oh, Ini sampel aja. Ini kan isinya yang PS. Kalau ini yang ada singkatannya nih BOP. Nah, makanya isinya yang beda-beda. Setiap merek itu isinya berbeda. Yang paling bagus yang apa tadi? Yang ini loh, ini loh. Nah, masalahnya ini tes seduh Oh ya. PS. Itu tes seduh masih Korean, bukan celup. Kita bisa ke situ. Udah. Ini dari jauh sini aja. Oke, saya tak izin dulu kalau diperbolehkan masuk. Si- Siap lanjut. Ada Ya. macamnya. Alhamdulillah, terima kasih PT Tambi. Jarang nih diizinkan masuk ke pabriknya sama testing room ruang. Iya. Baru minta izin ke bagian di testing room. Kita menunggu. Kita mau masuk ke bagian di testing room. Pemandunya baru izin sama manajernya. Kita tunggu. Ini sertifikat halalnya dari Tambi. Oke, diizinkan Bapak. Oh, diizinkan. Silakan, ya, Oke. Bapak. Oh, Bapaknya saja. Oke. Mas Tony, Ya, enggak. ayo biar tahu Kalau kimianya. mau penasaran sama tester, enggaknya lagi pas lagi mau bikin tester. Oh, tester. Ya. Nah, Kita ini masuk ke tester. labnya, laborat kimianya. Oke. Ini Kan. ada beberapa contoh warna air seduhan, Bapak. Iya, quality Kita punya control. standarnya, Pak. Iya. Nah, quality control, light, tint, break, coloring, frame. Ya, dan beserta ini keterangannya Bapak, like Oh, itu iya. seperti apa, jadi yang terbaik kalau mau bikin teh itu warnanya seperti apa. Oh iya. Alhamdulillah. Nah, ini yang setiap hari kerjanya kita kenalkan ada. Oh iya, dengan Pak siapa ini namanya? Mohon kenal. Assalamualaikum. Iya. Ini untuk tester ya, Mbak? Iya. Oh iya. Terus nanti ini sudah ada tim pengujinya semuanya? Ada karyawannya ya? Ada. Oh, luar biasa. Jarang kita bisa masuk di sini untuk proses quality controlnya.
Powder. Makanya kalau Mbak Owi ini lidahnya apa kan? Saya juga nggak tahu ini lidahnya dibuat dari apa ini Pak. Oh gitu. Iya Itu iya. sudah bisa pernah. Kalau saya baru merasakan itu rasa sepetnya aja Pak. Oh. Tes standar itu. Iya. Biasa. Ya, oke, makasih Sudah Mbak. cukup? Sudah cukup. Terima kasih ya Mbak. Ini spesial nih saya. Saya dari SMK Tunas Pembangunan, saya kepala sekolahnya. Nanti kalau anak-anak COVID sudah aman, kita akan bawa anak-anak ke sini untuk study tour jalan-jalan di sini. Oke Bapak. Makasih. Iya, Ya. Thank you, Mbak Owi. Ya, alhamdulillah, makasih. Makasih Ibu. Assalamualaikum. Selesai ya teman-teman. Terima kasih.